ketemu lagi. Ini ada di bab pronoun, kata ganti dalam bahasa Inggris. Ini adalah materi bahasa Inggris SMP kelas 7 semester 1. Pengertiannya, pronoun adalah kata ganti yang bisa digunakan untuk pengganti subjek, objek, kata ganti milik dengan menerangkan benda di belakangnya, dan kata ganti milik dengan tanpa menerangkan benda di belakangnya. Pronoun ini bertujuan untuk tidak mengulang-ulang kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini ada tabelnya, bisa diperhatikan subjeknya. Kemudian sebagai pengganti objeknya, dari subjek I, you, we, they, he, she, it. Ini pengganti objeknya sudah tertulis di sini. Kemudian possessive adjective itu diikuti benda di belakangnya. Ada my, your, our, their, his, her, its. Misalnya kita menggunakan kata my atau your atau yang lain. Ini belakangnya harus ada kata benda di belakangnya. Ya. Oke, perbedaannya dengan ini. Possessive pronoun ini tidak diikuti benda di belakangnya. Jadi diakhiri dengan tanda titik. Mine, yours, ours, theirs, his, hers, its. Jadi di belakangnya tidak boleh ada kata apapun. Ya, oke. Sekarang ini contoh soalnya nomor 1. I have a new friend. Ini kotak yang kosong diminta untuk mengisi. Name is Salma. Petunjuknya di sini adalah Salma. Ya. Kemudian new friend-nya ini, saya mempunyai teman baru. Titik-titik Salma. Namanya Salma. Petunjuk nomor 3 name. Ini adalah kata benda. Ya, ini adalah kata benda. Jadi pengganti untuk Salma di mana diikuti oleh kata benda, ya, berarti itu kita bisa menggunakan kata ganti benda, nggih. Kata ganti yang diikuti oleh kata benda, yang diikuti oleh kata benda berarti her name. Ya, jadi namanya adalah Salma, her name, ya, bukan I-nya, bukan I yang digantikan, tapi new friend-nya ini tadi, si Salma ini tadi, namanya, her name is Salma. Terus kemudian nomor 2, Mr. Evan is a dentist. Titik-titik is also a celebrity. Mr. Evan ini udah jelas-jelas berarti ini adalah laki-laki. Tuan Evan atau Pak Evan itu adalah dentist, itu dokter gigi, adalah seorang dokter gigi. Titik-titik is also a celebrity. Dia juga seorang selebriti, ya, atau orang terkenal begitu. Jadi karena di sini bukan kata benda, ini adalah to be, ya. Jadi kata gantinya yang harus kita cari untuk Mr. Evan ini adalah pengganti subjek laki-laki, ya. Jadi yang betul ini jawabannya adalah he. He is also a celebrity. Dia juga, he siapa maksudnya? Ya, Pak Evan ini tadi. Jadi kita tidak perlu mengulang Mr. Evan itu enggak perlu, ya. Dalam bahasa Inggris Mr. Evan di sini bisa diganti dengan kata ganti pengganti sebagai subjek. He is also a celebrity. Next, nomor 3. Gani and Roger a football player. Ini ada 2 orang karena di sini ada N-nya. Gani dan Roger itu adalah pemain sepak bola. Titik-titik practice very hard. Mereka latihan, practice ini artinya adalah latihannya itu rajin begitu. Ini juga bukan kata benda, ya. Practice itu adalah kata kerja. Ini bukan kata benda, berarti kita cari pengganti Gani and Roger sebagai subjek, ya, karena di sini yang nulis atau yang ngomong atau yang bercerita itu tidak terlibat di dalam kalimat ini atau tidak disebutkan di dalam ini, berarti
kata ganti sebagai subjek yang tepat di sini adalah they. Mereka siapa? Gani and Roger. Mereka latihan sangat rajin begitu. Oke, next the last number nomor 4. Be careful, the floor is wet. Be careful, ini hati-hati. Hati-hati, lantainya basah. Titik-titik, maybe slippery. Slippery itu licin, ya. Oke, petunjuknya ini adalah the floor. The floor itu adalah lantai. Berarti ini adalah benda. Kita mencari kata ganti benda sebagai subjek. Jadi kita di sini bisa mengisi dengan kata it. It may be slippery. Mungkin lantainya itu licin. Jadi kita tidak usah nulis the floor maybe, nggak usah ya. Jadi kan tadi tujuannya adalah untuk tidak mengulang kata yang sudah disebutkan. Jadi kita bisa menggantinya dengan satu kata, karena ini benda, kita bisa menggantinya dengan satu kata yaitu it. Oke, begitu. Nah, bisa dipelajari lagi ya. Nah, itu untuk materi pronoun. Thank you for your attention. See you next time. Goodbye.